janji Tuhan akan genap. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Selamat datang, selamat bergabung di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 3 Desember 2023 bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Eta dari GKPS Cikokol, Jakarta. Wah, adik-adik, ada yang spesial? Iya, apa yang spesial? Betul sekali. Kak Lina hari ini bawa lilin tadi, melambangkan masa Advent telah datang. Masa penantian itu sudah hadir pada minggu ini. Dan kita bersukacita, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh memasuki Advent pertama. Ajar kami mempersiapkan hati kami menyambut Kristus Yesus di dalam segala kehidupan kami. Sekarang kami mau sekolah minggu, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersukaria karena kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa menolong dan memberkati kita. Yuk kita naikkan pujian. Mari kita bersukaria, karena hari ini adalah hari yang membahagiakan buat kita semua. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ayo berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan penuh sukacita. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Eta dengan tema Tuhan berjanji. Berjanji apakah? Mau tahu dong? Ya, kalau mau tahu, mari kita naikkan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku
berbuah, 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 oh, 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 oh. Dibuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Halo adik-adik sekolah minggu di Bina Warga. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan aku, Kak Eta dari GKPS Cikoko. Ya, Cikoko nggak pakai L. Oke, hari ini kita mau dengar firman Tuhan, keren banget. Sebelumnya yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari indah di minggu ini, di bulan Desember, di mana kami akan menyambut untuk memperingati hari kelahiran dan kedatangan-Mu di bumi ini 2000 tahun yang lalu. Kami mau mendengar sedikit daripada firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati, jiwa, roh, dan pikiran kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan ibadah kami sekalipun melalui video di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik kita siapkan Alkitabnya ya. Firman Tuhan pada hari Minggu ini dengan tema Tuhan berjanji diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 ya. Di kitab Perjanjian Lama Yesaya. Nah adik-adik, sebelum masuk ke firman Tuhannya, kakak mau bagi cerita nih tentang seorang anak yang bernama Wati dan ibunya. Mereka sedang mengerjakan sesuatu seperti itu. Nah, sambil adik dengarkan ya. Satu ketika si Wati bilang begini, Aku nggak mau belajar matematika lagi. Susah banget. terus mamanya bilang, kenapa menyerah Wati? Kamu harus terus berusaha. Lalu si Wati menjawab, Aku capek, Ma. Wati sudah berlatih mengerjakan soal. Tapi sepertinya nilai matematika Wati tidak sebagus teman-teman yang lain. Paling Wati hanya dapat nilai 6. Padahal Wati sudah belajar sungguh-sungguh. lalu ibunya berkata, itu kan sudah bagus. Biasanya nilai matematikamu merah. Kalau bisa dapat nilai 6, berarti nilainya sudah meningkat, walau baru sedikit. Lalu si Wati bilang apa ke mamanya? Tapi aku kan ingin dapat nilai yang lebih bagus, seperti teman-teman Wati yang lain. Mereka ada yang dapat nilai 8, 9, bahkan 10. Selanjutnya mamanya bilang begini ke Wati, sabar ya anakku, tidak boleh iri dengan teman-teman lain. Yang penting kamu belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Jawab si Wati. Sudah, Ma.
Makanya Wati nggak mau belajar lagi sekarang. Biar aja dapat nilai jelek. Terus mamanya bilang apa? Tidak boleh begitu, Wati. Tuhan tidak senang bila kita menyerah. Dan Wati pun menjawab, Tuhan sepertinya nggak sayang sama Wati mah. Tuhan nggak mau menolong Wati agar mendapat nilai yang bagus. lalu mamanya menjawab, nggak boleh ngomong begitu, anak manis. Tuhan sayang semua orang. Ia peduli dan akan menolong kita. Tapi Tuhan mau kita tetap bersabar dan bertekun. Itulah yang Tuhan janjikan kepada orang-orang bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Apakah Wati pernah mendengarnya? Lalu Wati menjawab, Belum mah, ceritakan dong. nah, mamanya akhirnya bercerita sambil adik-adik dengar ya. Baiklah kalau begitu, sekarang Wati dengar cerita mama ya. Dan mamanya boleh bercerita. Seperti ini ceritanya. Pada waktu itu, bangsa Israel mempunyai hubungan yang baik dengan bangsa Asyur. Mereka bekerja sama dan saling membantu. Bila bangsa Israel berada dalam kesulitan, bangsa Asyur pasti memberi pertolongan. Apalagi ketika bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa-bangsa yang lain. Pasti bangsa Asyur akan menolong bangsa Israel. Akan tetapi, pada suatu kali, bangsa Asyur dan bangsa Israel tidak berteman lagi, malah saling bermusuhan. Akibatnya, bangsa Israel tidak memiliki siapa-siapa yang dapat menolong mereka dalam kesulitan bangsa Israel tersebut. Maka, bangsa Israel menjadi sangat sedih. Mereka merasa sendirian. Karena hal itulah, bangsa Israel menjadi marah kepada Tuhan. Mereka jadi malas berdoa karena mereka merasa kalau Tuhan tidak menolong. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Yesaya datang kepada bangsa Israel untuk memberitahukan kabar tentang kedatangan seorang raja bagi keselamatan bangsa Israel di kemudian hari. Raja itu akan menjadi penolong bagi bangsa Israel dalam segala kesulitan. Raja itu juga akan menghibur mereka ketika mereka sedang sedih. Namun Nabi Yesaya meminta agar bangsa Israel tetap sabar dalam menanti kedatangan raja itu. Mereka harus tetap rajin berdoa kepada Tuhan dan berharap akan pertolongan Tuhan. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Setelah cerita seperti itu, akhirnya Wati menjawab, Enggak mah, aku akan bersemangat lagi. Aku akan tetap belajar matematika. dan mamanya berkata, nah begitu dong, baru Wati memang anak yang hebat. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong Wati. Ingat, janji Tuhan itu tidak akan dilupakan. Dan Wati akan selalu ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Nah, begitu adik-adik ceritanya. Nah, adik-adik, dari cerita Wati dan mamanya tadi, pengalaman si Wati yang hampir menyerah karena tidak bisa belajar matematika, kesulitan. Tapi ketika mamanya bilang tidak boleh menyerah karena Tuhan pasti menolong asal kita berusaha, itu pun dialami oleh bangsa Israel. Seperti diceritakan oleh mamanya Wati, bangsa Israel sempat merasa ditinggalkan Tuhan karena tidak ada yang menolong. Pada kenyataannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia ciptaannya. Nah, adik-adik, tema kita adalah Tuhan berjanji. Tuhan berjanji akan memberikan kedamaian, memberi kemampuan, memberi keberanian, memberi semangat untuk semua kita dalam keadaan ketika kita
sedih, merasa tidak mampu, merasa sendiri, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan adik-adik. Tidak hanya saat adik-adik senang, pada saat adik-adik, kakak merasa susah, sedih, kesulitan, khawatir juga Tuhan tetap ada ya adik-adik. Contoh tadi si Wati yang menyerah, nggak mau lagi belajar matematika gitu ya. Tapi setelah dikasih nasihat sama mama, dia mau berusaha lagi, akhirnya berhasil. Nah, adik pun seperti itu, kakak pun seperti itu. Ketika kita merasa udah deh nggak pelayanan lagi, udah deh nggak sekolah minggu lagi, udah deh nggak nonton ibadah lagi. Nah, nanti kita berdoa, Tuhan akan beri kita lagi semangat ya, supaya kita tetap mau setia melayani, setia beribadah. Nah, adik-adik, menjelang Natal juga adalah penggenapan janji Tuhan, juru selamat. Kita akan mau memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kalau sekarang disebut Minggu Advent yang pertama, kita menantikan. Jadi kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati dan sudah digenapi. Karena Yesus sudah hadir di dunia, Yesus sudah bangkit, bahkan naik di surga. Berarti kalau yang berjanji Tuhan, kita harus yakin janjinya pasti digenapi. Bukan seperti manusia yang suka tidak menepati janji ya. Kita mau baca ayat hafalan, ayat emas kita ya. Oke adik-adik, ayat hafalan kita dari Mazmur 119 ayat 140. Demikian bunyi dari ayat emas kita. Mazmur 119 ayat 140. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Sekali lagi ya, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Adik-adik, kita di sini mau belajar untuk selalu pegang janji Tuhan. Apapun janji Tuhan sama adik-adik, sama kakak, kita percaya janji Tuhan itu sangat teruji, artinya tidak akan diingkari ya. Kita tahu dari mana sih janji Tuhan? Dari firman Tuhan. Janji Tuhan buat bangsa Israel tentang keselamatan akan digenapi dan sudah digenapi. Nah, janji Tuhan buat adik-adik ketika adik-adik dengar firman Tuhan setiap hari Minggu. Seperti sekarang, Tuhan berjanji akan menolong adik-adik saat belajar. Ketika adik-adik semangat belajar, Tuhan pasti tolong beri kepintaran, beri hikmat, beri kerajinan. Pasti Tuhan kasih. Jadi kalau adik-adik mau minta, Tuhan saya supaya bisa matematika dan adik-adik belajar, Tuhan pasti mampukan ya. Oke, kita mau tutup dalam doa. Adik-adik, gak apa-apa ya, ada suara kemarin gitu. Sekarang Kita mau tutup dalam doa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk janji firman-Mu. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami dan adik-adik, kami akan tetap mau pegang janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin, dan Kau tidak pernah mengingkari. Janji-Mu akan selalu Tuhan genapi. Apapun janji Tuhan bagi setiap kami pribadi, masing-masing, kami mau pegang teguh janji-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, berkati semua guru-guru sekolah minggu di Bina Warga. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap kehidupan kita, Allah tidak pernah berhenti memberikan berkat. Saat ini kita mau mengembalikan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan melalui persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau ketika minggu depan adik-adik pergi sekolah minggu, adik-adik bisa masukkan ke dalam kantong persembahan. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama
transfer ke rekening gereja tempat adik-adik biasanya beribadah. Mari adik-adik kita naikkan pujian Tabur Waktu Pagi. Berwaktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Terik sang surya di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan letih. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa dan kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah boleh ikut sekolah minggu online Bina Warga. Tuhan berkati supaya segala pujian kami, firman Tuhan yang kami dengar, boleh kami imani di dalam hidup kami sebagai kanak-kanak. Kami berterima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan, ayah, ibu, saudara, di mana kami boleh hidup dengan penuh kasih dan damai. Tuhan berkati keluarga besar kami juga. Kami juga berterima kasih kalau kami boleh sekolah pada saat ini untuk mempersiapkan masa depan kami. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu guru dan teman-teman yang Tuhan hadirkan di sekolah. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk gereja kami dan juga untuk seluruh gereja yang ada di Indonesia yang saat ini sedang mempersiapkan Natal. Biarlah di masa Advent ini kami boleh memaknai Kristus Yesus sesuai dengan iman dan janjinya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Pak Presiden Jokowi di dalam memimpin bangsa ini, supaya bangsa Indonesia tetap aman, tentram, damai, dan sejahtera. Terima kasih juga Tuhan untuk Bina Warga yang Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan iman kami di dalam pertumbuhan iman kami kalau kami tidak bisa pergi ke sekolah minggu. Tuhan berkati Kak Hendra dengan seluruh tim guru sekolah minggu untuk terus boleh melayani
dengan kesehatan dan dengan penuh kasih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan berjanji. Ya, ketika Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kedamaian dan sukacita, memberikan pelepasan kepada mereka yang bersusah hati, yang sedih, yang kecewa. Percayalah adik-adik, janji Tuhan kepada Yesaya dan berlaku pada kita pada hari ini bahwa Tuhan berjanji, Tuhan berjanji, Tuhan berjanji menjaga dan memelihara kita di dalam setiap keadaan. Di masa Advent ini, biar kita memaknai bahwa Natal itu bukan pesta pora, Natal itu bukan dapat hadiah, tapi bagaimana kita bisa memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita juga berjanji mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian Fajar yang baru, saudara. Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini dan akan datang kembali. Fajar yang baru, saudara. Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap. Siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik, nyanyikanlah. Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema. Siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Eta, Kak Hendra, Kak Fani mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.